Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Yang paling mendasar dulu biar nanti kita segera bisa banyak latihan. Kita akan bahas berkaitan dengan sistem trading. Kenapa tidak membahas money management di awal? Kenapa tidak membahas psikologi trading di awal? Karena dari pengalaman, dari pemahaman selama ini, kalau kita mengajari langsung ke psikologi tidak sambung. Maka yang kita awali, kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan sistem trading. Ditata dulu bagaimana aturan trading yang sehat, aturan mainnya seperti apa, sehingga dalam trading kita tidak hanya melihat dari candle yang tebal, tidak hanya melihat dari tren di sana, tren merah entry sell, tren hijau entry buy. Tidak hanya kita melihat dari sisi tren kemudian kita entry di sana. Ada hal yang sangat krusial yang harus kita perhatikan, yakni tata cara. Saya yakin teman-teman semuanya sudah banyak profit ya, sudah sering entry dan sudah sering profit. Pertanyaannya, selama ini bisa ndak profit itu kita pertahankan? Bisa ndak kira-kira yang kita lakukan itu terus-menerus kita konsistenkan sehingga ada kesinambungan di dalam untung kita atau profit kita? Kalau itu belum bisa kita dapatkan, artinya tidak ada growing asset di sana, maka masih belum bisa konsisten. Sehingga yang perlu dibenahi yang pertama adalah sistemnya. Nah, di dalam sistem itu apa yang kita nanti perhatikan? Di dalam sistem ini apa yang harus kita siapkan? Dalam sistem trading itu nanti satu yang harus kita pahami adalah cara membaca time frame dulu. Cara membaca time frame. Harus tahu penggunaan time frame. Jangan sampai kita tradingnya swing, trading jangka panjang, time frame-nya adalah time frame kecil, M1, M5. Sulit nanti kita bisa dapatkan peluang yang lebih baik. Sehingga pertama harus memahami penggunaan time frame. Apakah kita menggunakan time frame rendah atau menggunakan time frame sedang, atau bahkan kita menggunakan time frame besar. Apakah sama nanti dalam kita mengambil satu keputusan ketika kita menggunakan time frame rendah, menggunakan time frame sedang? Sehingga biasanya yang bingung di sana, di penggunaan time frame yang kelihatan sepele, tapi kalau kita tidak memahami jadi susah, jadi bingung nanti menentukan titik entry-nya. Di time frame M15 ini naik, di time frame H1 masih turun, di time frame H4 naik. Yang mana yang kita gunakan? Ini dulu kuasai dulu ya. Time frame ini benar-benar harus kita pahami dulu. Nah, time frame ini yang bagus yang mana? Yang ideal yang mana? Selalu selalu banyak diajukan pertanyaan ini. Pak, time frame yang ideal itu yang mana? Yang potensi profit itu yang mana? Pertanyaan-pertanyaan yang ya untuk kepentingan sendirinya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan time frame ini yang tepat. Penggunaan time frame tidak ubahnya ketika kita memakai gaun, memakai pakaian. Mana yang tepat? Ya menyesuaikan kondisinya, menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau kita mau kondangan kan tidak mungkin pakai pakaian renang dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Kalau kita menggunakan time frame kecil kan tidak mungkin dipakai untuk swing. Nah, time frame rendah ini biasanya mengacu pada time frame kecil M1, M5, M15. Time frame sedang ini ya bisa ke M30, H1, ya bisa ke H4. Time frame besar ini D1, W1, MN. Jadi kita kelompokkan dulu sehingga kita nanti tepat sasaran. Ya, tepat di dalam penggunaan time frame-nya. Time frame rendah, ya, time frame rendah ini biasanya dipakai oleh seorang scalper.
time frame rendah ini biasanya dipakai oleh seorang scalper. Scalper itu seperti apa? Scalper ini tradingnya biasanya dia entry dan exit dalam hitungan menit, bahkan tidak sampai berjam-jam. Artinya bahkan dalam hitungan detik sampai menit selesai. Ini biasanya tradingnya dalam hitungan detik sampai menit selesai. Maksimal jam. Maksimal jam itu artinya tidak sampai berjam-jam. Sehingga seorang scalper ini dia hanya menggunakan pergerakan naik turunnya, koreksi naik turunnya untuk memanfaatkan buy dan sell-nya. Pergerakan yang adanya permintaan dan penawaran yang begitu terlihat di sana, volatilitasnya begitu terlihat naik turunnya, maka dia bisa memanfaatkan peluang itu untuk entry dengan cepat. Seorang scalper targetnya juga tidak terlalu tinggi, targetnya juga kecil. Scalper ini targetnya kecil, tidak terlalu tinggi, ya, beda dengan swing, ya, beda dengan swing, bahkan mungkin hanya di bawah 100, ya, berada di bawah 100, berada di bawah 1 poin, ya, untuk yang scalper. Misalnya entry dengan lot 0,1, ya, untungnya ngambil kecil, ya, antara misalkan dia hanya mengambil 3 sampai 9 dolar. Dia hanya mengambil 3 sampai 9 dolar. Contoh ini, ya, tidak seperti persis begitu, ya, perkiraan di sekitaran itulah. Sehingga tidak butuh terlalu tinggi, ya, artinya dia hanya memanfaatkan pergerakan-pergerakan kecilnya untuk entry dan exit dengan cepat. Kemudian yang kedua, yang sedang, time frame sedang, ini biasanya digunakan untuk trading harian. Yang time frame sedang ini bisa digunakan untuk trading harian. Ini untuk trading harian atau day trading. Nah, trading harian ini biasanya tradingnya tidak cepat, ya, tidak secepat scalper, ya, tapi dia lebih lambat. Artinya ada alokasi waktu yang cukup, ya, dibanding dengan yang scalping, ya. Biasanya ini dalam hitungan jam sampai 1 hari. Artinya ketika entry tidak selalu saat itu, menit itu harus profit. Mungkin dia bisa menunggu hingga 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya, bahkan bisa sampai 5 jam ketika terjadi floating, baik floating plus maupun floating minus. Yang sedang tadi mungkin bisa menggunakan M15, M30, H1, bahkan bisa sampai H4. Nah, bagaimana kalau kita mengkombinasi? Ya, boleh-boleh saja. Semakin kecil time frame-nya, semakin kecil targetnya. Semakin besar time frame-nya, semakin besar juga untuk kita mentargetkan. Harian tentu lebih besar. Contoh kita entry 0,1, dia bisa sampai dengan 50 dolar hingga 100 dolar. Ya, dengan lot 0,1 bahkan dia bisa mencapai 50 dolar sampai 100 dolar. Ini untuk target 1 hari, target hariannya. Target per transaksinya mungkin bisa dari 0,1 bisa 30 dolar, bisa 40 dolar, bisa 50 dolar per transaksinya. Dengan lot itu bisa mencapai 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar. Tentu kalau scalping tidak bisa terlalu tinggi seperti ini, karena yang digunakan adalah time frame kecil dengan banyaknya candle yang terbentuk di sana, sehingga cukup mengganggu. Semakin banyak candle yang terbentuk, kita melihatnya juga nanti semakin sulit histori yang ada di sana.